Kembali lagi di channel Up Info. Apakah Danu mengenal pria K-pop di sketsa polisi? Begini jawaban Danu. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Menjelang pergantian tahun 2021 ke 2022, polisi di Polda Jawa Barat sudah munculkan sketsa orang yang dicurigai sebagai pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang. Sepertinya, menjelang bulan kelima polisi mulai agak menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang itu. Sketsa seorang pria dengan tampilan model K-pop seperti yang disebutkan sopir angkot yang melihat mengemudikan mobil Toyota Alphard kini menjadi bahan perbincangan publik. Sekarang, polisi tinggal mencari pria tersebut, apakah bisa ditemukan atau tidak, masih hidup ataukah sudah tewas, masih berbentuk seperti itu wajahnya, ataukah sudah mengubah tampilan. Soal polisi di Polda Jawa Barat munculkan sketsa wajah pria model K-pop yang dicurigai sebagai pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, juga diikuti pemberitannya oleh salah seorang saksi, yaitu Danu. Gambaran itu muncul pada YouTube Yahya Mohamed. Pengakuan Danu apakah mengenal wajah dalam sketsa dan badan yang telah dirilis Polda. Diunggah Kamis, tanggal 30 Desember tahun 2021. Adalah salah seorang pemerhati kasus Subang ini, Freddy Sudaryanto yang menanyai apakah Danu mengikuti pemberitaan soal sketsa wajah orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuh. Freddy Sudaryanto menanya, Danu kenal tidak dengan orang itu? Danu menjawab, tidak kenal. Ditanya lagi, apakah karena tampilannya dari belakang dan samping? Dijawab Danu, betul. Kemudian muncul pengamat kasus Subang ini lainnya, Heri Susanto, yang kemudian bertanya apakah Danu mengenal seseorang jika memakai pakaian kotak-kotak mirip pria model K-pop tersebut. Dijawab Danu, kalau dari jauh sih tidak hafal, tapi kalau dari dekat ya mungkin hafal. Sebagai gambaran, ketika supir angkot melihat wajah yang persis sama dalam sketsa, saat dia melintas dan mobilnya terhalang oleh mobil warna hitam yang persis menghalangi laju kendaraan angkot. Saat itu, adalah ketika pagi hari pada hari kejadian, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2021, di mana mobil Alphard itu ada yang mengemudian untuk diputar arah. Supir angkot sempat sedikit berselisih dengan pengemudi kendaraan mobil Alphard hitam itu, karena nyaris tubrukan. Dalam kesaksian supir angkot, bahwa pria yang mengemudikan mobil Alphard itu modelnya mirip ala Korea alias K-pop. Tuti Suhartini, istri tua Yosep, dan Amalia Mustika Ratu, anak Yosep, ditemukan tewas dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang berada di garasi rumah itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pembunuhan ibu dan anak itu, awalnya ditemukan kejadian rumah berantakan, kabarnya diketahui Yosep yang merupakan suami Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu pada pagi hari. Saat itu, Yosep belum mengetahui ada pembunuhan, karena mengira ada penculikan di rumahnya. Ketika itu, Yosep baru pulang dari istri mudanya, yaitu Mimin di Cicengkol. Adapun diketahuinya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah tewas, setelah ada yang melihat sebuah kaki pada mobil Toyota Alphard pada garasi rumah tersebut. Yosep adalah pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP dan SMKS Nasional di Serang Panjang. Sedangkan Tuti Suhartini adalah bendahara dan Amalia Mustika Ratu menjadi sekretaris yayasan tersebut. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.